guys, jadi untuk gue makan dulu ya. Jadi analisa untuk 1 bulan ke depan ini gue kasih tahu ke kalian semua ya. Jadi analisa 1 bulan ke depan ya, market bakalan bergerak kemana ya. Yang pertama ya, kalian harus tahu nih, sabar, gue santai dulu ya. Jadi yang pertama, kalau prediksi gue tuh yang paling penting tuh all season. Ya, all seasonnya tuh kapan? Yang pertama, all season itu ada kemungkinan di bulan Oktober atau sampai di bulan November, itu udah terakhir. Karena all season itu setelah halving, ya setelah halving itu yang terjadi itu BTC season dulu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, bang kok belum all season gitu kan? Ya memang belum all season karena setelah halving itu BTC Bitcoin season dulu, setelah Bitcoin season baru all season, setelah all season meme season. Jadi memang jaraknya kurang lebih 9 bulan untuk BTC seasonnya, terus 3 bulan untuk all seasonnya, 1 bulan untuk meme altcoin yang kecil-kecil itu seasonnya. Jadi kenaikan terakhir itu yang kalian harus tahu. Dan yang kedua yang kedua, kenapa di 2024 banyak orang yang bilang all season, all season, all season? Nggak bakalan bisa all season itu terjadi kalau misalnya DXY sama oilnya di atas. Coba kalian cek 2024 itu DXY sama oilnya masih di atas. Jadi nggak mungkin bisa all season. Jadi di grup sebelah bilang, bang, all season 2024 gitu kan. Terus nggak, ternyata gagal gitu. Karena ya nggak bisa lah, orang DXY-nya di atas, gimana mau all season. Nah itu pentingnya cari mentor ya. Cari mentor yang gacor. Jangan cuma mahal doang. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan cuma mahal doang, tapi kalian tuh harus bener-bener mentornya tuh harus bisa. Ya, jangan cuma flexing doang. Ya buat apa gitu. Terus juga kalian juga nggak tahu arah marketnya gimana. Itu kenapa gua selalu pakai indikator dari Binance atau indikator dari kode bandar. Jadi kalian harus tahu tuh. Nah, yang kedua, sekarang DXY-nya udah dijebol di bawah nih, oilnya juga udah jebol di bawah. Nah itu baru menandakan all season itu udah sebentar lagi, apalagi dia jebol nemuin support lagi ke bawah. Jadi posisi oil sama DXY itu udah di support. Kalau misalnya dijebol ke bawah barulah itu terjadi. Nah kenapa gue bisa bilang bakalan jebol? Karena suku bunga The Fed itu bakalan diturunin antara bulan Juli atau Juni. Tapi ini gue melihat masih tetap ya, makanya BTC masih sideways dulu. Untuk per hari ini tanggal 15 Mei ya, prediksi gua ada kemungkinan sideways dulu. Jadi buat teman-teman, area resistennya BTC di 110 ya kan, 110 sampai 220. Untuk Ethereum-nya masih di 4000 ya. Jadi paling 2000, 4000, 2000, 4000 gitu kalau Ethereum ya, sideways dulu gitu. Jadi kalian belum bisa swing. Ya, belum bisa swing. Kalau swing itu ketika suku bunga The Fed bakalan turun. Nah, untuk indikator dari Binance masih tetap hijau. Makanya gue udah buatin buat kalian ya indikator. Ya, kalian harus tahu nih, gue udah buatin ke kalian indikator. Jadi indikatornya ini yang kalian lihat ini indikator adalah indikator all season. Ya, dimana kalau misalnya nanti ini semuanya ada di grup ya. Indikator all season, setelah indikator all season semuanya ada di grup. Terus indikator dari main future, ngelong sama nge-short. Terus yang terakhir adalah indikator buy sama sell ya. Jadi merah sell ya, untuk main future kita short. Terus kalau misalnya oranye itu udah TP1 spot ya. Terus kalau hijau itu buy dulu, kalau hitam itu DCA. Jadi semuanya untuk VIP udah gua kasih tahu tuh buat kalian semua gitu kan. Bentar, gue makan dulu. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, gue tuh nggak perlu lagi ngelihat charts lagi, nggak perlu lagi karena gue udah hafal temen-temen. Ya. Dan untuk sekarang pergerakan market gimana bang? Untuk di VIB gua itu pergerakan marketnya tuh gua mungkin wait and see aja dulu buat main future, karena kemarin kita udah ngelong dari 1400.
sinyalnya, dan BTC-nya di 75.000, Ethereum-nya di 1.400. Jadi sekarang kan 2.500 ya, berarti udah cuan luber. Bahkan ada member-member gua tuh yang untungnya udah puluhan juta ya, modal 1 juta jadi 50 juta. Ya, modal 1 juta jadi 50 juta. Ya, modal 10 juta jadi 500 juta. Itu udah semuanya ya. Jadi jangan lihat mentornya share profit. Kalau gua udah pasti profit. Yang paling penting tuh membernya. Ya, yang paling penting tuh membernya. Percuma mentornya bilang, "Nih gua juga profit kok, gua profit." Membernya pada rungkat gitu kan. Dia ngomongnya profit gitu, tapi kok membernya rungkat gitu. Ya kalau misalnya yang paling penting kan bukan guanya sih sebenarnya. Yang paling penting itu bukan mentornya. Ya, yang paling penting itu adalah membernya itu cuan atau enggak. Jangan kayak di grup sebelah, ya. Di grup sebelah mentornya doang profit. Ya iya, dari jualan kelas gitu kan. Kalau gue tuh mengutamakan member ya, teman-teman ya. Kalau gue mengutamakan member. Itu. Terus gue juga tadi ngebahas nih ada ada yang bilang kan, dan buat kalian komen di bawah, buat kalian yang komen di bawah kode Bandar Gacor, nanti gue bakalan kasih link khusus buat grup yang gratis. Jadi gue sudah sediain grup gratis buat kalian, nanti gue kasih grup gratis yang komen di bawah. Nanti gue bakalan DM ya. Gue bakalan DM kalian yang grupnya gratis ya. Mantul. Banyak pol. Oke, gue juga bahas juga. Jadi ada member gue juga yang member baru yang dia baru gabung. Dia tuh minus banyak banget ya, gara-gara gabung grup sebelah. Apalagi maksain nge-short. Sebenarnya posisinya udah bener. Jadi 1.400 dia ngikuti sinyal gua gratis ya. Tapi pas masuk grup sebelah, dia disuruh nge-short dulu scalping karena Ethereum tuh bakalan miris. Jadi banyak di luar sana yang bilang Ethereum tuh bakalan miris karena Ethereum tuh sudah staking. Jadi kalau staking tuh miris, kata siapa gitu loh. Gue kasih tahu ke kalian semua ya, kata siapa Ethereum tuh miris. Itu dia cuma ngambil likuidasi doang sebentar. Terus habis itu naik lagi karena Bandar itu ngambilin likuidasi doang. Kan pas di bulan Desember indikator gue merah. Kan udah gue kasih tahu. Indikator merah, oranye, hijau. Hijau tuh buy spot dulu, DCA. Terus nanti kalau mau main future indikatornya hitam. Ya kan? Banyak tuh, kemarin gue juga main golf juga ya teman-teman ya. Kemarin gue juga main golf ya. Main golf ternyata gue main golf juga ketemu sama pemain golf player juga gitu. Mas Wisnu ya gitu kan, leaderboy ya. Dia gue bilang, kenapa Pak? Iya nih saya main Bitcoin dulu. Dia akhirnya main sama gue gitu, kemarin tuh main sama gue. Dia kemarin aku masuk di Desember, aku nggak cabut tuh Mas untuk menang di SRP ya. SRP kan cuan ya. Aku nggak sempat. Itu gimana sih? Gue kasih tahu ini Pak, indikatornya di Binance tuh ada yang namanya, ada 2 indikator. Yang pertama indikator buy sama sell. Jadi kalau bapak hitam itu nggak apa-apa main future. Kalau hijau aja spot dulu. Karena dia masih bisa jatuh lagi. Nanti di bawah DCA lagi kalau spot. Spot itu yang gue kasih tahu nih. Apa nama indikatornya? Wah iya benar, gini benar. Terus akhirnya dia gabung. Besok gue mau main golf lagi sama dia. Minggu depan di Taman Dayu. Tadi udah main golf kemarin ya, orangnya pintar main golf ya. Gue juga diajarin lah. Terus juga main santai, orangnya juga. Pokoknya ratusan juta, miliaran sama. Ya, jadi kalau menurut gua pribadi, gua bilang sama dia,
Kalau indikatornya hitam tuh Bapak bahaya. Nanti gua kasih tahu Pak, kalau indikator merah lu sell Pak. Gua kasih tahu gitu. Ya kan? Ya kan gua kasih tahu tuh. Gua kasih tahu ke dia, nah kayak gini. Gitu kan. Terus habis itu, oh iya benar ya Pak. Ya iyalah, benar. Gua bilang gitu. Terus habis itu gua kasih tahu kan. Yang kedua gimana Pak? Yang kedua itu indikatornya itu indikator kode bandar. Jadi kalau kamu nggak takut main future, kalian main altcoin aja. Jadi di kode bandar itu ada 3, yang main mingguan, scalpingan, bisa harian, bisa mingguan. Jadi kalau kalian main spot, pengen main scalpingan itu bisa, jadi langsung naik turun lepas gitu ya, main spot. Jadi sebenarnya spot rasa future tuh ada, karena khusus buat yang satu ini untuk harian sama mingguan ya, daripada kalian main future kena rungkat ya kan. Dan hati-hati untuk delisting, biasanya di kode bandar yang harian minggu ini ada ya delisting, jadi naik turunnya itu cepet ya, kode bandar itu. Jadi kalau misalnya yang pertama ini harian mingguan, kalau hilang kode bandarnya lepas gitu, kalau udah untung lepas, kalau masih minus nggak apa-apa, hold aja kan, spot di jaring biasanya tuh ada 10-15 koin ya, kalian bisa mainin tuh. Biasanya gue nyebarin koin ya teman-teman, nggak hanya satu. Lo kalau satu ngapain join kelas ya? Gue kasih tahu ke kalian semua. Kalau kalian disuruh cuma beli Bitcoin doang, Ethereum doang, ya kalian ngapain join kelas tuh? Tujuan kalian join kelas kan belajar analisa, beli koin yang banyak. Mentor kalian aja, ya coba di grup sebelah itu mentor kalian ya. Punyanya BTC sama BNB, kemarin Manta, ya. Manta gue bilangin hati-hati, Manta overvalue, ya. Manta overvalue dibilang gembel, kan gembel semua membernya ya, rugi ratusan juta. Jadi dari $4, anggap aja dari $2, $3, $4, sekarang kan 0,3, dari kan minus 90% ya. Udah ngirit-ngirit ya kan, ngirit-ngirit buat makan ya kan, rungkat di Manta. Kalau lu beli Manta di 0,5, gue udah bilang Manta itu udah angkat 0,5, Manta iPhone tuh ke 0,5, udah gue bilangin. Pada kagak percaya ya kan, sekarang pada gabung ya kan. Dari zaman dulu kelas gue cuman 1 jutaan untuk lifetime, sekarang udah 7 juta. Makanya ini terakhir ya, video gue buat ini video terakhir, kalian bisa dapat diskon 50%. Mulai besok udah nggak ada lagi ya, mulai besok nggak ada lagi ya. Ini video terakhir nih, ini terakhir ya, mantap. Ini enak banget ya. Terus ada lagi kode bandar yang dia prioritas. Jadi kalau kode bandarnya, gue tadi udah kasih 10 koin kode bandar, yang untuk lain indikatornya masih no trade future ya, karena dia set mulai dulu dia temen. Jangan sampai kalian tuh main future asal long short long ya, jangan asal ya. Terus sekarang indikator gue udah punya 3 indikator buy sama sell, indikator all season, sama indikator main future. Beda ya teman-teman, gue udah punya indikator. Cek di grup, nanti di video ini gue kasih kalian DM komen kode bandar gacor, nanti gue kasih linknya ya. Terus yang yang prioritas itu layak untuk nge-host jangka panjang ya, kayak PP kemarin yang AXL udah pada tuan semua kan. Terus ada lagi yang namanya indikator 3-6 bulan. Nah kayak gue bilang, ada kode bandar yang mingguan, harian, ada kode bandar yang bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Masing-masing beda, makanya nggak semua koin itu naik bersamaan. Jadi kalian harus tahu, nggak semua koin itu naik barengan ya. Di situ kalian harus tahu ya. Enggak, makanya kalau misalnya ada yang bilang, bang nanti ketika absen semua koin naik semua, enggak juga, enggak semua tuh naik barengan. Karena bandar tuh selama ada Binance ya,
OKX. Bandar tuh pom-pomin koin, misalnya contoh gini. Misalnya contoh. Kenapa ada kode bandar? Untuk ngabisin orang yang main long sama short. Contoh gini, main future ya. Main future contoh nih ya, ada 2 nih. Ya, ada 2. Ya, ini ada 3 aqua. Yang long ada 2, yang short ada 1. Kan nggak mungkin yang kasih menang yang 2 ini. Pasti yang dikasih menang yang 1. Nah, kalau misalnya yang shortnya banyak, marketnya dinaikin. Nah, caranya gimana? Indikatornya dinyalain koin tersebut sama bandar. Nah, kalau udah naik, disitulah yang short dibantai dulu. Terus nanti ketika ngelongnya lebih banyak, ya, ternyata timbangannya yang ngelong lebih banyak, ya kan? Ya diturunin kode bandarnya, dihilangin. Terus indikator buy-nya dimerahin, turun dia, ya kan? Ketika turun, yang dibantai yang ngelong, yang short yang dikasih menang. Jadi pemasukan terbesar bandar yaitu seperti Binance, OKX itu sebenarnya musuh kalian, bukan teman kalian. Ya, gue kasih tahu ke kalian semua. Kenapa Amerika terus nggak suka sama Binance gitu ya, sama OKX, sama Bybit dan lain-lain bandar lah gue bilang. Ya karena dia ngabisin uang Amerika, ya kan? Karena gini, kemarin katanya bilang gitu di Bloomberg, kita pakai Bloomberg kalau trading kripto. Ya kalau lu bilang aja gembel gitu kan. Lah, pertanyaan gue adalah, lu main kripto pakai Bloomberg nggak salah. Karena kripto sama saham itu, main kripto sama Bloomberg tuh kayak saham itu di dunia berbeda, bagaikan bumi sama langit. Beda analisanya. Karena kalau misalnya saham atau oil atau emas itu biasanya standarnya dia pakai DXY, hitungan dolarnya. Terus kalau misalnya kripto itu pakai USDT, parkirnya USDT atau USDC. Jadi kan beda, stable coin sama real kan beda, ya kan? Gitu loh. Dan suku bunganya juga nggak ngikutin, ya. David itu beda. Jadi makanya gue bingung gitu, lu goblok banget. Kenapa gue bilang goblok? Lu trading kripto itu pakai Bloomberg itu nggak salah. Kalau lu trading kripto, misalnya pakai kripto kuan, rangkumannya banyak, oke. Coin market cap, oke. Di situ juga ada berlangganan yang mulai dari 5 juta sampai 100 juta juga ada kok. Kalau misalnya kita mau berlangganan, gue misalnya suruh milih ya, gue berlangganan kok kripto kuan, ya kan? Coin market cap daripada gue berlangganan Bloomberg. Buktinya apa? Di 2020 kan salah analisanya. Katanya all season, ternyata bukan all season. All seasonnya di tahun 2025. Nah, ketika sekarang kalian pada nggak percaya all season. Ya itulah kenapa gue bilang worth it nggak beli Bloomberg. Nggak worth it orang lu main kripto. Gue klarifikasi lagi ke kalian. Kenapa gue bilang nggak worth it untuk main kripto Bloomberg? Ya, lu ngapain bayar mahal-mahal? Karena kripto itu beda analisanya. Ya, beda analisanya, nggak sama kayak, ya. Kalau lu mau ngelihat kripto, lu harus cek kode bandar dari Binance. Dulu gue bilang kode bandar katanya cuma gimmick doang. Nah itu makan tuh gimmick, ya. Makan itu gimmick itu makan. Ya, makan tuh gimmick. Bener kan? Dan sekarang orang pada berbondong-bondong join kelas gua. Sekarang orang berbondong-bondong join kelas gua. 7 juta malah pada join. Gua kasih diskon buat kalian 50% terakhir hari ini. Ya. Dan harganya udah naik baru join, baru percaya. Nanti kalau harganya udah tinggi baru kalian pada join semua. Dan buat teman-teman, ya satunya di Indonesia yang bisa kasih passive income buat membernya. Jadi kalian tuh join, ya, berlangganan lifetime. Kalian tuh bisa dapat passive income, dapat komisi setiap bulannya. Jadi setiap bulan tuh dapat passive income. Selama kalian di situ kan lifetime kan, dapat duit terus. Jadi balik modal kan. Terus kalian tuh dapat bonus saham akademi gua. Ya. Jadi kalian tuh dapat saham yang kalian nanti bisa jual lagi ke orang lain lebih mahal. Jadi sekarang misalnya 7 juta, besok 14 juta kelas gua. Ya udah lu dapat tuh 14 juta. Ya di nego-nego misalnya, gue mau beli dong segini, nego jadi 10 juta, oke selesai, lu untung lepas gitu. Nanti di masa depan kelas gue itu bisa dijual belikan lagi, satu-satunya di Indonesia. Misalnya contoh nih,
Lu join kelas di sebelah 20 juta, udah angus setahun. Tahun depan iya, kalau misalnya lu untung, kalau minus lu bayar lagi. Sekarang kalau lu join di gua, lu udah lifetime passive income seumur hidup, ya kan? Terus lu bisa jual lagi sahamnya, why not? Ya, menguntungkan. Makanya gua buat sistem itu buat member-member gua. Dan kalau misalnya yang tahunan, bulanan ya enggak, itu tahunan ya udah, atau setahun hilang, 3 bulan hilang, paling keluar. Kita kick secara otomatis gitu. Dan kita udah kasih wanti-wanti, oke 1 bulan depan nanti gua kickin semua ya, karena berlangganannya habis, kalau mau gabung join ini dapat diskonnya, ini harga spesial dan lain-lain. Jadi pada intinya kenapa gue bisa bilang lu pakai kode bandar ya buat member-member gue, kenapa gue selalu menyarankan kalian pakai kode bandar, kenapa? Karena daripada kalian bayar kelas mahal ya. Dan gue juga pengen nih ke depan gue buat tour juga, buat member-member gue, mungkin ya tahun depan atau setahun lagi lah, tahun depan lah gue bakalan buat tour, kita keluar negeri bareng, belajar bareng tentang perpajakan, tentang kripto, tentang properti, tentang hubungan romansa, tentang bisnis retail, saham, dan lain-lain. Pokoknya gue jadiin satu ilmu yang ada. Kan gue grup ya, komunitas grup, gue kan punya grup juga di ini gue ya. Itu ada yang jago pajak, ada yang jago kripto, ada yang jago mining, ada yang jago properti, beli diskon 50%, ada yang jago bisnis. Jadi yang udah suhu-suhu semuanya gua rangkum, gua ajarin ke kalian semua. Ya, nanti gua buat semurah mungkin. Kenapa gua bisa bilang semurah mungkin? Karena gua udah gak butuh duit lu lagi. Yang penting kalian tuh belajar, niat, dan gua buat tour buat member-member gua. Ya, gimana caranya gua buat tour itu semurah mungkin dan seefisien mungkin. Ya, yang penting kalian nggak harus bayar kelas mahal puluhan juta, buat apa? Ya kan, buat apa lu bayar mahal 50 juta, 40 juta, itu buat apa? Apalagi cuma main trading spot. Lebih baik lu duit 40 juta, 50 juta lu beliin apa tuh? Lu beliin kripto, udah. Ya, teman-teman ya. Kayak itu aja sih dari gua, semoga apa ya? Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian lah. Untuk trend market gua wait and see dulu sampai hari Jumat ini. Ya, sampai hari Jumat ini, video ini dibuat tanggal 15. Sampai Jumat ini gua buat wait and see dulu, karena RSI-nya gue ngeliat RSI-nya masih di atas sebelum disupport. Ya gue nunggu RSI-nya dia turun dulu, karena gue biasanya cuma pakai MA sama stok RSI. Udah gue nggak pakai banyak indikator. Jadi kalau misalnya indikator Bloomberg ini kalau harus terlalu ribet. Ya, gue trading itu sederhana, pakai RSI sama MA. Gue cek aja MA7, MA7, MA25 sama MA99, gue cek. Itu aja. Ya, pakai TF-nya berapa untuk main future, berapa untuk main spot, berapa. Terus yang kedua paling gue cuma stok RSI. Ya, tunggu RSI-nya di bawah baru gue mulai melong lagi. Gue fokus ke kode bandar. Kalau misalnya indikator gue hitam sama hijau berarti gue melong. Gue ngelong terus, gue nggak mungkin. Lebih baik gue turun, tunggu di bawah lagi baru gue ngelong lagi daripada gue maksain buat short. Ya, jadi ada calon kemarin tuh member baru tuh, dia buru-buru abis long udah benar 1.400, terus habis itu dari 2.000 dia short. Wah, tahu-tahu ke 2.500 rungkat tuh. Uang 1M tinggal 200 juta, dia minta recover. Minta tolong bang recoverin dong. Ayo wes, nggak apa-apa. Untuk recover juga gue kasih tahu ya, buat teman-teman kan nggak selalu kalian tuh cuan. Kadang minus. Gimana caranya kalian tuh bisa recover, balik modal lagi, terus baru bisa rebound. Ya, mentalnya benerin dulu. Itu ada tekniknya juga buat teman-teman. Terus yang terakhir gue kasih tahu ke kalian ya, udah trading itu gak usah ribet ya, jadi dibuat ribet ini. Udah, gue punya indikator. Misalnya yang goblok pun bisa. Kenapa? Gue udah buat indikator 3. Indikator head future di mana ini waktunya long, waktunya short nih, no trading. Terus gue yang kedua indikator all season, sekarang BTC season dulu, nanti all season swing. Terus yang ketiga kode bandar dari Binance. Ya, koin-koin apa aja. Terus yang keempat indikator buy sama sell, kapan waktunya buy-nya, indikatornya hitam, merah, oranye, hijau gitu kan. Jadi semuanya tuh gua buat sesederhana mungkin. Kenapa? Karena gua pengusaha. Gua punya murid. Kalau misalnya murid gua kan nggak semua murid tuh pinter. Ada yang pemula yang baru dia trading 0 hari, ada yang baru trading, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, ada yang pro. Yang pro lebih gampang ya kan. Kan nggak semuanya pinter. Ya kan, baca indikator aja nggak bisa.
ya kan? Analisa market aja nggak bisa, tarik garis aja nggak bisa, ya kan? Makanya karena nggak semuanya itu pinter, kita buat sesederhana mungkin supaya orang tuh gampang tahu. Ya, jangan kayak grup sebelah gitu, dibuat tuh kayaknya rumit banget trading gitu ya. Terus harus nonton videonya lagi, nggak perlu. Kalian udah ada indikatornya nih, indikator tinggal baca ini udah ininya gini. Udah ada pengumumannya. Nah, makanya buat teman-teman, gua kasih tahu ke kalian semua. Jangan kelihatan tuh kayak sulit banget, biar kelihatan apa? Biar kelihatan pintar. Ya, mentornya, gila rumit banget ya, biar kelihatan pintar. Enggak, gua itu udah buat sesederhana mungkin aja masih ada yang nggak bisa. Ya, jadi buat teman-teman, thank you, see you, goodbye. Gua mau abis ini ada beberapa tamu gua juga, ya karena gua ada entertain tamu juga. Jadi kenapa gua di room juga? Ya ini entertain, kita ngobrol bisnis. Karena nggak semua itu kita entertain tuh pakai kertas tanda tangan, enggak. Yang paling penting tuh ketika kita entertain kepercayaan. Kenapa gua ya kayak gini? Yang ngabisin duit ini 6 juta teman-teman. Ya billingnya 6 juta ini roomnya. Ya 6 juta bisa 10 juta, tapi nggak apa-apa gitu. Gue entertain tamu, gue bisa dapat duit yang lebih besar lagi. Ya kalau misalnya gue nggak closing, nggak masalah. Ya anggap aja gue dapat teman. Jadi kalian tuh harus terbiasa kehilangan buat entertain. Ya harus terbiasa kehilangan duit tuh buat entertain. Nggak usah takut kehilangan duit. Ya kalau kalian takut kehilangan duit, mentalnya masih miskin. Ya jangan takut kehilangan duit. Ya, kalau hari ini habis, besok pasti dapat lagi. Kenapa? Gue yakin karena gue punya skill bisa hasilin 100 juta miliaran. Ya, kenapa? Karena gue yakin gue ngabisin duit 4 juta, gue bisa dapat 1 miliar kok. Ya kan, gue entertain hari ini gue nggak bisa closing, mungkin tahun depan kalau emang benar-benar dia juga nggak mau kerja sama gue, setidaknya gue jadi teman, nambah teman ya. Oke, buat teman-teman, thank you, see you, goodbye, thank you guys.